Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam budaya. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang kita akan mempelajari tentang struktur dan juga unsur-unsur cerpen. Namun pada video kali ini yang pertama ini kita akan mempelajari strukturnya dulu ya. Apa saja toh struktur cerpen? Berikut penjelasannya. Ya, struktur cerpen. Apa itu struktur? Struktur adalah bagian-bagian atau susunan. Jadi di dalam cerpen atau cerita pendek itu memiliki bagian-bagian atau susunan-susunan. Nah, apa saja bagian-bagian atau susunannya? Berikut penjelasannya. Yang pertama ada orientasi susunannya. Kemudian yang kedua ada rangkaian peristiwa. Dan yang ketiga ada komplikasi. Dan yang terakhir keempat ada resolusi. Nah, apa saja itu? Orientasi, rangkaian peristiwa, kemudian komplikasi dan resolusi. Untuk lebih jelasnya kita saksikan dulu contoh video sinematisasi cerpen berikut ini. Apa itu sinematisasi? Sinematisasi adalah alih wahana dari cerpen itu difilmkan atau film yang berasal dari teks cerpen. Nah, berikut videonya. Silahkan diperhatikan dulu ya adik-adik. Berikut video. Semua berjalan seiring dengan tetesan embun yang mengalir melewati daun, lalu jatuh ke tanah yang kemudian hilang, lenyap bersama terik surya yang menepi dari sudut. Terik mentari mulai menapaki bumi, dedaunan mekar bersama sahutan suara burung yang menyambut datangnya pagi. Melintas menerawang di antara cahaya dan angin yang berlalu lalang mengipasi hari. Lahan hijau melintang mengitari desa yang tersusun di pinggir-pinggir sawah bersama pepohonan rindang yang berderet kokoh memayungi lahan dari teriknya sengatan mentari. Setibanya pagi, seperti biasa, Nurman bersama sepeda motornya berjalan menyusuri perkampungan, melewati sebuah jalan dengan alas-alas paving yang berderet di antara persawahan yang membuat indah suasana desa. Desa dengan penduduk yang ramah, yang sehari-harinya pergi ke kebun dan ladang-ladang untuk menanam dan sekadar merawat bibit yang telah ditanam. Nurman adalah seorang pemuda yang baru beberapa tahun lulus dari sekolah menengah kejuruan. Ia tidak meneruskan ke perguruan tinggi karena memang pada saat itu masih sangat jarang orang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Bahkan di desanya tak ada seorang pun yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sekolah menengah atas saja masih jarang. Begitu pula dengan Nurman yang lebih memilih mengabdikan dirinya untuk keluarga dan masyarakat di desa.
Aku mencintaimu sih. Ia kembali membukakan mata. Dilihatnya hamparan hutan dengan deretan pohon yang tak bertepi. Nurman tersesat, tak tahu di mana ia kini tengah berada. Ningsih pun tak lagi ada dalam dekapannya. Ia seperti tengah terjerembab dalam belantara mimpi. Ia hanya berlari, dan terus berlari, seperti tengah menjauh dari sesuatu yang ia sendiri tak ketahui. Semakin ia berlari, semakin jauh ia tersesat. Tak ada pintu keluar, hanya ada sautan burung dan teriakan hewan-hewan liar. Suasana geram tak lantas mematahkan semangatnya, meski ia hanya berlari-lari tanpa tujuan pasti. Ia kemudian memelankan derap langkahnya ketika ia menyadari ada suara yang seolah-olah terus mengikuti kemana ia berlari.
Nurman mulai melayangkan pandangannya ke berbagai arah. Namun tak ada satupun tanda yang mengisyaratkan asal dari tangisan itu. Lalu, langkahnya mulai ia perlamban kembali ketika ia melihat sosok gadis di balik pohon rindang tengah terdungku. Sepertinya gadis itulah yang sejak tadi tangisannya mengganggu pikiran Nurman. Perlahan ia pun mulai mendekati sosok itu. Sepertinya ia mengenal sosok itu. Ya, itu Ningsih, pikirnya. Perlahan ia menyodorkan tangannya ke pundak gadis itu. Tapi bukanlah Ningsih yang ia lihat. Entah ilusi atau nyata, tapi yang ia lihat adalah sesosok wajah yang amat menyeramkan dan membuatnya terkaget setengah mati. Tanpa banyak pikir, Nurman pun kembali menjauh dari sosok menakutkan itu. Namun sepertinya sosok itu terus mengikuti kemanapun ia berlari. Nurman terus berlari menghindari makhluk yang tak jelas rupa dan bentuknya itu. Ia berlari seperti orang kesurupan. Tak peduli apa yang ia lihat dan tak peduli apa yang ia injak. Hingga akhirnya ia pun jatuh tersandung. Saat ia kembali tersadar dan membukakan mata, ia terheran. Entah apa yang terjadi. Tapi nyatanya saat ini ia tengah duduk sendiri di atas jembatan sembari memandangi keindahan hamparan alam di desanya. Ia pun tak habis pikir dengan apa yang menimpanya, akan tetapi ia seolah tak memperdulikannya. Di saat ia menghela nafas, kejadian mengherankan lainnya kembali datang. Tiba-tiba duduklah Ningsih di samping. Tapi kembali wajahnya membuat Nurman seolah tak menghiraukan apa yang telah terjadi. Nurman melempar senyum padanya. Lalu Ningsih pun menoleh. Namun dengan pandangan hampa penuh kekosongan. Tiba-tiba Ningsih mengangkat kedua tangannya. Gadis itu hendak mencekik Nurman. Dengan wajah penuh rasa takut serta keheranan. Tanpa perlawanan, ia hanya bisa menutup kedua matanya. Tapi lagi-lagi sesuatu mengherankan kembali menimpanya. Nurman tahu Ningsih hendak mencekiknya. Tapi ia seperti tak merasakan apa-apa. Ia pun kembali membuka kedua matanya. Ia hanya terteguk dengan tatapan hampa di balik dinding tanpa kaca. Tak banyak yang ia perbuat selain menatap dinding tebal yang tak mampu menghalangi liarnya imajinasi dan jelajah pikir Nurman. Maaf Pak, sepertinya anak Bapak mengalami gangguan kejiwaan. Setelah saya melihat data yang telah saya kumpulkan, anak Bapak mengidap penyakit skizofrenia. Ya, Nurman adalah sebagian dari sedikit orang yang mengalami kejiwaan yang disebut skizofrenia, di mana ia tak mampu membedakan mana dunia nyata dan mana dunia fantasinya. Ya, demikian tadi contoh video sinematisasi cerpen atau film yang berasal dari teks cerpen. Semoga menarik ya. Nah, kita lanjut kembali ke pembahasan materi pada kali ini, yaitu struktur cerpen. Yang video tadi, ada apa saja struktur cerpen? Tadi yang pertama ada orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah pengenalan. Apa saja yang biasanya dikenalkan? Bisa pengenalan tentang latar, yaitu waktu terjadinya peristiwa, kemudian suasananya,
dan juga tempatnya cerita itu di mana. Nah, itu pengenalan atau pengenalan tokohnya biasanya di awal-awal. Contoh pada video yang tadi adalah pengenalan suasananya, suasana desa yang begitu damai, sejuk, kemudian waktunya pagi, siang, dan seterusnya, hingga pengenalan tokohnya yaitu si Norman, seorang pemuda lulusan SMK yang sedang berjalan-jalan di desa. Nah, itu yang pengenalan atau orientasi. Nah, lanjut ke bagian yang kedua ada rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa adalah peristiwa-peristiwa yang mulai dialami oleh si tokoh atau peristiwa yang dilakukan oleh si tokoh. Nah, contohnya pada video tadi adalah ketika si Norman duduk di jembatan, berhenti dan duduk di jembatan sembari menikmati pemandangan. Kemudian tiba-tiba datanglah si Ningsih, kekasih idaman Norman. Mereka duduk bersama, kemudian peristiwa selanjutnya jalan-jalan hingga berdansa dan seterusnya. Nah, itu adalah rangkaian peristiwa. Namun belum timbul masalah, belum sampai pada timbulnya masalah. Itu rangkaian peristiwa. Nah, lanjut ke struktur atau bagian yang ketiga adalah bagian cerpen yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi ini berarti mulai timbul masalah hingga puncak masalah tersebut. Nah, contoh dari video jika dikaitkan dengan video cerpen yang tadi adalah ketika Norman memejamkan mata dan membuka matanya kembali, ternyata dia ada di suatu tempat yang tidak ia kenal, ada di hutan belantara. Kemudian ia melihat Ningsih yang sedang duduk termenung dari belakang. Ternyata ketika Norman menegurnya, bukanlah Ningsih melainkan sosok yang menyeramkan dan juga membuat dia takut. Dia pun memejamkan mata kembali. Hingga puncak masalahnya adalah ketika ia merasa bertemu Ningsih kembali di jembatan, namun yang terjadi justru Ningsih ingin membunuhnya. Dia merasa dicekik oleh Ningsihnya, itu puncak masalahnya. Itu ada yang dinamakan dengan komplikasi. Jadi mulai dari timbulnya masalah hingga puncak masalah tersebut atau konflik, pertentangan juga boleh. Nah, lanjut ke struktur yang keempat adalah yang keempat adalah resolusi. Resolusi adalah penyelesaian dari masalah atau konflik dalam cerita pendek. Jika dikaitkan dengan video yang tadi adalah ternyata si Norman ada pengidap dari penyakit skizofrenia atau kelainan pada kejiwaannya yang berhalusinasi, senang membayangkan. Nah, itu penyelesaiannya atau resolusi struktur. Nah, begitu adik-adik, jadi kurang lebih ada 4 struktur atau bagian dari cerpen. Yang pertama ada orientasi, kemudian rangkaian peristiwa, komplikasi, dan yang terakhir ada resolusi. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Semoga paham ya. Nah, namun beberapa ahli ada yang menyebutkan ada 5, yaitu menambahkan koda. Jadi nanti jika ada adik-adik menemukan istilah koda, tidak perlu bingung. Koda adalah penutup. Jadi setelah resolusi atau masalah itu terselesaikan, ada tidak kelanjutannya atau penutupnya. Nah, jika ada, itu yang dinamakan dengan koda. Karena beberapa cerpen tidak hanya berhenti pada penyelesaian masalah, namun masih dilanjut dengan penutupnya bagaimana. Bisa penutup berupa pesan moral atau setelah yang dilakukan Norman setelah mengetahui dia skizofrenia itu bagaimana atau nah itu yang dinamakan dengan koda. Namun pada video cerpen tadi itu tidak ada kodanya ya, hanya sampai pada resolusi. Nah, demikian tadi struktur cerpen atau bagian-bagian dari cerita pendek. Nah, sekarang kita perhatikan soal berikut untuk berlatih bagaimana, apakah adik-adik sudah memahami atau belum tentang struktur pendek. Kita mau bahas salah satu soal yang berkaitan dengan struktur cerpen. Berikut contoh soalnya.